Shalom, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita, satu pekan ini Allah pengasih dan penyayang. Dari pelajaran satu pekan ini kita akan ringkaskan menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama, gambaran kasih Allah. Yang kedua, bentuk kasih Allah. Yang ketiga, respon kita terhadap kasih Allah. Mari kita langsung ke poin yang pertama, gambaran kasih Allah. Bila kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dari pelajaran sahabat petang sampai ke hari Senin, kita menemukan ternyata ada gambaran kasih Allah. Gambaran kasih Allah itu dinyatakan sama seperti kasih ibu terhadap anak-anaknya. Dan itu dirangkumkan di dalam Yesaya 49 ayat 15. Sekaligus sebagai ayat inti kita. Kasih sayang seorang ibu adalah merupakan kasih yang tidak ada taranya. Kasih seorang ibu yang baik yang akan selalu memperhatikan anak-anaknya. Seorang ibu yang baik tidak akan membiarkan anaknya ada di dalam kejahatan atau di dalam kebinasaan. Kasih sayang seorang ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari poin yang pertama ini kita bisa melihat ada beberapa bahagian bentuk kasih seorang ibu itu. Yang pertama, kita temukan di pelajaran kita hari Minggu, dinyatakan bahwa kasih sayang Allah seperti kasih ibu terhadap rahimnya. Jadi, bukan saja kepada anak-anak, tetapi juga terhadap rahimnya. Mengapa disebut kasih ibu itu terhadap rahimnya adalah merupakan gambaran kasih sayang Allah? Karena rahim Allah merupakan bentuk yang harus dijaga oleh seorang ibu pada saat mengandung, sehingga bayi dalam kandungan dapat bertumbuh, berkembang, dan sehat hingga pada saat lahir. Dinyatakan dalam pelajaran kita di hari Minggu bahwa kasih seorang ibu terhadap rahimnya melebihi dari kasih seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir. Kita bisa melihat gambaran bagaimana kasih Allah itu selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, menjaga dan menuntun kita agar tetap bertumbuh dalam iman dan juga sehat secara rohani. Itu sebabnya dalam pelajaran kita dikatakan di pelajaran hari Minggu, seperti ayah ibu baik menyayangi anak-anaknya, demikianlah kasih Allah memperlakukan kita di dalam kehidupan kita yang disebut dengan anak yang terkasih. Kemudian gambaran kasih Allah melalui seorang ibu juga kita dapatkan dalam pelajaran hari Senin yang diangkat dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Kita temukan di sana ada 2 ibu yang datang kepada Raja Salomo untuk meminta keadilan, menyatakan anak yang mereka bawa karena mereka berselisih tentang anak. Dan Raja Salomo mengambil suatu kebijakan, anak itu akan dibagi 2. Tetapi ibu yang melahirkan anak itu mengasihi anak itu, dan dia mengatakan, biarkan anak itu kepada ibu kawan seterunya, dan janganlah kiranya membunuh dia. Ini bentuk kasih sayang yang berapi-api yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dia tidak mau anaknya itu binasa, dia mau anaknya itu selamat. Sama halnya, gambaran kasih Allah itu juga berlaku bagi kita. Allah tidak mau kita ini binasa. Allah berkorban di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita masuk di bagian yang kedua, bentuk gambaran Allah. Bagaimanakah bentuk gambaran Allah itu? Kita bisa temukan bentuknya adalah melalui Yesus Kristus, yaitu respon kasih Yesus terhadap yang berada dalam kesusahan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, supaya kita tidak binasa. Kemudian, kasih Allah itu juga melalui respon kasih Yesus terhadap orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, bagiku ada kelegaan. Allah selalu menaruh kasih-Nya yang besar itu kepada orang-orang yang memerlukannya, yang ada dalam kesusahan. Kita bisa temukan dalam kitab Matius 9 ayat 36, Matius 14 ayat 14, dan Markus 1 ayat 4. Kita menemukan Yesus mengatakan, maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Yesus selalu mencurahkan belas kasihannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara dan saya membutuhkan pertolongan Yesus. Bila kita tidak ada dalam kasih karunia Yesus, maka kita akan binasa. Bentuk kasih Allah disebut juga cemburu. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kata cemburu ini tidak memiliki konotasi negatif. Tetapi Allah cemburu dengan alasan. Karena manusia yang dikasihinya itu selalu melakukan pelanggaran terhadap firman-Nya. Selalu menjauh dari Dia. Dan bertolak dari Yesus untuk berjalan bersama dengan setan. Allah cemburu terhadap orang-orang yang Dia kasihi yang berlaku jahat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, respon kita terhadap kasih Allah. Bila kita sudah mengetahui tentang kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus meresponnya. Dengan cara apa? Yang pertama, menyembah Allah. Kemudian yang kedua, aktif menunjukkan kasih sayang dan kebajikan kepada orang lain. Pelajaran kita yang lalu menunjukkan bila kasih Allah sudah ada dalam kita, maka kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Peduli terhadap keselamatannya. Kemudian, apa respon kita terhadap kasih Allah? Kesadaran bahwa hanya Allah bisa mengubah hati kita. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan yang dapat merubah kita untuk menjadi orang-orang yang layak menerima kasih itu. Itu sebabnya kita harus selalu berlatih, dan berlatih supaya hati kita dapat dirubahkan dengan hati yang baru dalam kasih Yesus. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita ini, sekalipun manusia tidak setia, namun Allah terus melimpahkan kasih sayang dan kemurahan yang berlimpah kepada umatnya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hidup kita lebih setia kepada Tuhan. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.